bisa kemungkinan dibuat pemilu ulang? Enggak, tidak bisa. Pemilu itu sudah diatur dalam konstitusi. Nah, lalu apa dong Prof yang Sudah digugat? Lalu apa yang digugat dong kalau kayak begitu? Ya, kita lihat nanti. Buaya ini kan idenya macam-macam. Gitu loh. Saya tuh bingung gitu, Prof. Nggak usah dihalangi dulu. Ya, Pokoknya silahkan. Ya. Ya kan? Kalau jadwal pemilu kan sudah ada undang-undang. Undang-undang itu yang bikin pemerintah bersama DPR. Lalu pelaksanaannya dibuat aturan pelaksanaan oleh KPU, Bawaslu. Namanya per KPU, per Bawaslu. Nah, untuk diketahui, semua lembaga regulatori di Indonesia ini, semua lembaga yang punya kewenangan membuat peraturan berdasarkan undang-undang yang mendapatkan legislative delegation of rule making power, misalnya membuat PP, membuat permen, itu sudah diatur di undang-undang. Dia independen. Misalnya MK membuat peraturan MK. Sesudah undang-undang, MK itu bebas, terserah dia mengatur membuat PMK. Mahkamah Agung membuat perma, terserah dia. KPK membuat peraturan, terserah dia. Khusus untuk KPU dan Bawaslu, enggak begitu. Kalau dia membuat peraturan KPU dan Bawaslu, dia harus konsultasi ke DPR dan pemerintah. Jadi semua peraturan KPU dan Bawaslu yang sekarang ini berlaku sebagai referensi rujukan untuk penyelenggaraan pemilu, semuanya itu sudah selesai final. Nggak bisa lagi Anda persoalkan. Sehingga tahapannya pun sudah ada jadwalnya, tanggal sekian, tanggal sekian. Nggak bisa diubah lagi. Oke? Oke, saya paham. Tidak boleh berubah lagi sampai pertandingan berikutnya. You bikin pertandingan bola nih. Tiba-tiba pemain sudah turun ke lapangan, apalagi sudah fluid, sudah main. Tiba-tiba lagi main kita enak-enak, FIFA bikin peraturan baru. Apa betul? Pemain yang kempel kayak Dedi itu tidak boleh main. Curang tuh. Curang tuh. Pemain yang tingginya 170 ke atas dilarang main. Pemain yang pendeknya di bawah 150 dilarang. Ya nggak bisa. Itu harus diterapkan untuk yang akan datang. Jadi intinya proses pemilu yang sekarang ini sudah ada aturannya, jadwalnya sudah pasti, tanggal 20 Oktober, 1 Oktober sudah harus pelantikan jadwalnya, pileg, ya kan, calon DPR, DPRD, DPD, tanggal 20 sudah ada pelantikan presiden. Sudah final, nggak bisa diubah lagi. Tinggal soal siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang duduk, siapa yang nggak duduk. Nah, itu di MK. Yang Anda tidak bisa diktekan. Jadi apapun yang dikerjakan di DPR nggak bisa mendikte ini. Lalu apa dong yang harus dia periksa? Ya kita dengar aja nanti. Ada dua kemungkinan. Dia manggil pejabat pemerintah atau manggil penyelenggara pemilu. Ya kita dengar. Misal dia manggil presiden. Apa betul presiden itu cawi-cawi? Bansos dipakai. Misal. Ya kan? Nanti ya tentu diselidiki apa salahnya presiden. Bansos itu sudah melaksanakan undang-undang aja. Iya juga sih. Lah, bansos itu dinikmati oleh semua peserta pemilu. Iya. Semua partai politik. Iya. Pada tahun pemilu. Lah saya kan anggota DPD. Cuma saya nggak nyalon lagi. Semua itu kebagian. Nah, macam-macam namanya. Ada bansos, ada kunjungan kerja. Dan itu program resmi. Nah, lagi pula Presiden Jokowi ini perilaku, apa namanya itu, kebiasaan dia. Memang begitu. Memang begitu, bagi-bagi. Iya, ya kan? dari dulu. Dari dulu. Nah, jadi ini soal timing. Karena ini ada pilpres, lalu dikait-kaitkan. Maka setelah menyadari bahwa ini tidak baik, dikritik orang, kan dia udah stop. Iya, betul. Artinya ini kan bisa diselidiki, tapi bisa juga dijawab. Artinya dilakukan oleh Pak Jokowi atau Pak Prabowo dan sebagainya dalam hal ini tidak melanggar undang-undang. Ya tergantung mereka pemeriksaan dia, kita nggak usah simpulkan. Kan mereka mau menyelidiki nih. Dia mau menemukan mana ada pelanggaran hukum apa enggak. Biarin aja dulu. Nggak apa-apa. Nggak usah terlalu khawatir.